Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru, sahabat cara muda. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara kita membuat video yang di situ langsung kita bisa bikin kuisnya dan juga anak bisa mengisi. Nah, biasanya kalau di YouTube itu kita hanya nonton, nggak bisa ngisi. Kalau cuma isian saja nggak bisa videonya jalan. Nah, ini kita bisa modifikasi, nonton video dulu. Anak harus bisa mengisi dengan benar, baru videonya bisa lanjut. Kalau masih salah, dia harus mengulang lagi. Sampai jawabannya benar, baru dia bisa lanjut menonton tayangan berikutnya. Oke, langsung saja. Caranya adalah yang pertama, Bapak Ibu install ini ada Camtasia ya. Camtasia, di dalam menu Camtasia ini nanti ada yang bisa kita gunakan untuk membuat video dan sekaligus menyisipkan soal di situ. Nah, langsung saja langkah awal kita bikin aja dulu videonya ya, bikin videonya nanti kita sisipkan di situ. Kita langsung saja kita buka dulu filenya ya. Filenya ini kita sudah siapkan ya. Ini tentang apa namanya, pakai gambar-gambar gini aja, nanti kita bikin cerita ya. Kita bikin cerita. Kita buka dulu. Nanti kita bikin singkat aja lah. Nanti untuk model ceritanya, yang penting teknik pembuatannya ya. Nah, kita bikin cerita dulu. Bikin cerita di suatu musim panas. Masyarakat rame-rame membuat acara festival layang-layang. Ceritanya gitu lah ya. Ceritanya like begitu, membuat festival layang-layang, maka banyak orang membuat layang-layang dan bahkan di sini diadu layang-layangnya. Di antara mereka ada seorang anak kelas 4 namanya Joko. Nah, anggaplah namanya Joko atau namanya Dodi atau siapa ya. Nah, ikut juga di sini. Setelah mengikuti lomba layang-layang, ternyata layang-layang yang dia adu putus talinya dan dia sangat kecewa. Lalu dia pulang. Pulang di tengah perjalanan dia berpikir bagaimana supaya dia bisa menang. Akhirnya dia mencari-cari bahan untuk dia buat benang yang kuat. Nah, itu ya. Lalu dia pergi ke gudang, ya, pergi ke gudang. Dia temukan di gudang itu onggokan seperti benang yang warnanya agak coklat-coklat begitu ya. Wah, ini sangat kuat sekali katanya. Lalu dia gulung, ya, dia gulung. Nah, dia temukan juga yang masih dalam gulungan. Lalu dia kembali membuat layang-layang dan dia pergi ke tanah lapang untuk beradu. Luar biasa, semua benang layang-layang temannya putus, tidak bisa ya. Dia merasa bangga, Joko sangat bangga. Wah, ternyata benang yang kugunakan ini sangat kuat dan layang-layang semuanya putus, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Sampai akhirnya hari terus berlalu, masih bermain layang-layang, 1, 2, 3 putus, akhirnya tinggal berdua, bahkan akhirnya tinggal dia yang bermain layang-layang. Karena seluruh peserta yang ada pada saat itu layang-layang sudah putus dan mereka pun pulang. Tinggallah Joko bermain layangan sendiri dengan bangganya. Tanpa dia sadari, tempat yang dia gunakan bersama kawan-kawannya main layang-layang, membentang di sini ini ada kabel listrik, yang ketika dia bermain sore hari dia kurang memperhatikan arah layangannya dan tiba-tiba tidak terdengar suara dan Joko pun tidak terlihat. Sampai akhirnya malam tiba,
Orang tua Joko menunggu. Kok Joko tidak pulang-pulang? Akhirnya dicari. Ditanya satu persatu kawannya dan akhirnya apa yang terjadi? Ternyata Joko ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Lalu diadakan penyelidikan. Ternyata Joko mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Badannya hangus terbakar. Setelah diperiksa, ternyata Joko mengalami luka bakar yang disebabkan oleh listrik. Nah, anak-anakku sekalian, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Ya, tahukah kamu apa ini tadi? Bahan-bahan ini? Ya, bahan ini adalah bahan yang disebut dengan bahan-bahan konduktor, ya, konduktor. Ini ada air laut, air asin, ada besi, ada emas, ada tembaga dan perak. Serta ada juga benda-benda isolator seperti kayu kering, berlian, oli, karet, dan gelas. Tahukah kamu apa itu benda konduktor? Dan apa itu benda isolator? Nah, silakan baca berikut ini. Nah, ini. Konduktor itu adalah benda-benda yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Contohnya, logam seperti tembaga, besi, aluminium, seng, dan sebagainya. Kemudian isolator adalah benda-benda penghantar arus listrik yang buruk atau bahkan tidak dapat menghantar arus listrik. Contohnya bahan bukan logam seperti plastik, kayu, udara, kertas, dan sebagainya. Nah, itulah tadi contoh konduktor dan isolator. Sekarang jawab pertanyaan berikut ini. Semoga kamu bisa menyelesaikannya dengan baik, ya. Dan akhirnya kawan-kawan dari Joko menjadi paham bahwa bermain layang-layang di dekat tiang listrik sangat berbahaya, apalagi menggunakan kabel yang berasal dari tembaga. Oleh karena itu, bermain layang-layang sebaiknya di lapangan, jangan di dekat kabel, dan gunakanlah benang. Jangan menggunakan tembaga. Terima kasih sudah menyaksikan. Tonton video berikutnya. Jangan lupa terus berdoa dan kerjakan latihan-latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu Guru, ini adalah video hasil rekaman yang sudah kita masukkan. Kita cek aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru, sahabat cara muda. Kali ini. Nah, caranya bagaimana? Kita lanjutkan aja tempat kita mengisi soalnya ya. Kita geser ininya nih, kita geser sampai pada videonya. Nanti di mana kira-kira kita bisa menyisipkan pertanyaan. Ya, kita coba cek. Anak kelas 4 namanya Joko. Nah, anggaplah namanya Joko atau namanya Dodi atau siapa ya. Nah, ikut juga di sini. Setelah lanjutkan sampai yang kira-kira ada gambar tadi. Nah, ini ya. Dan di sini buat benang yang kuat. Nah, itu ya. Lalu dia pergi ke gudang. Dia temukan di gudang itu onggokan seperti benang yang warnanya agak coklat-coklat begitu ya. Wah, ini sangat kuat sekali katanya. Lalu dia gulung. Dia temukan juga yang masih dalam gulungan.
Lalu dia kembali membuat layang-layang dan dia pergi ke tanah. Nah, kita coba di sini. Membuat layang-layang dan dia pergi ke tanah lapang beradu. Luar biasa. Luar biasa. Tanah lapang untuk beradu. Nah, di sini. Kemudian bagaimana cara membuat soalnya? Setelah kita tahu posisinya, kita bisa bertanya di sini. Kita klik di bagian apa namanya, editing ya. Kita gunakan modifikasi quiz. Nah, ya. Kita add sini ya, add di bagian modifikasi quiz, add timeline quiz namanya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan muncul ya. Nah, ini quiz. Nah, ini. Nah, quiznya kita lihat di sini ada multiple choice. Kita tulis saja pertanyaannya. Menurutmu tali apa yang digunakan oleh Joko yang diambil dari gudang? Nah, ya. Nah, terus kita kasih jawaban. Ini yang ada tanda default, yang tanda ininya berarti itu jawaban yang benar. Kita tulis saja di sini, misalkan kita tulis di sini benang. Nah, ya kan? Kemudian tambah lagi, kita tulis di sini misalkan timah, ya kan? Kita tulis di sini tembaga, kawat tembaga. Nah, ini ya, 3 aja dah. Kawat timah. Ya. Nah, karena jawabannya ini kawat tembaga, kita pilih di sini. Nah, lalu kita kasih display feedback. Nah, if correct jika benar. Nah, kalau benar kita katakan apa? Pintar. Pintar. Atau anak pintar. Atau jawaban kamu benar. Jawaban kamu benar. Yuk nonton lanjutannya. Nah, kan? Di continue ya. Kemudian ini kalau dia salah, ya. Maaf, tebakanmu atau jawabanmu salah. Jawabanmu kurang tepat. Nah, kita suruh apa? Kita suruh di sini misalkan kembali ke menit keberapa, ya. Misalkan kembali ke menit sini aja dah 02 ya. 02. Nah, kita tulis di sini. Berarti 02 sininya 0. Nah, nanti dia akan kembali ke situ ya. Mundur lagi. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian kita buat lagi soalnya. Kita lanjutkan filmnya ya. Terus tidak bisa ya, dia merasa bangga, Joko sangat bangga, bah. Nah, ini ya tadi terus berlayar, layangan ya. Nah, sini, nah, sampai sini coba dulu. Kok menunggu? Kok Joko tidak pulang-pulang? Nah, temukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Lalu diadakan penyelidikan, ternyata
Joko mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan, badannya mengalami luka bakar yang disebabkan oleh listrik. Nah, anak-anakku sekalian, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Nah, saya tulis di sini pertanyaannya, dimodifikasi dah ya. Kita bikin add pertanyaan. Nah, salah ya, kita hapus dulu. Terus kita modifikasi quiz ya. Nah, ini quiz yang kedua, termasuk jenis bahan apakah benang, termasuk jenis apakah kawat tembaga yang digunakan oleh Joko, apakah konduktor atau isolator? Nah, kita jawab di sini konduktor. Jawab lagi isolator. Gitu ya. Kita kasih display. Korek. Ya, benar. Lanjut. Maaf, salah. Nah, kita kembalikan ke waktunya, ke sini aja dah, 5:05. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, ini konduktor, isolator. Nah, kita sampaikan di sini. Kasih pertanyaan satu lagi. Quiz yang ketiga, kawat tembaga termasuk yang merupakan contoh konduktor adalah, nah, kasih pilihan di sini, air asin, kayu kering, gelas kaca. Nah, jawabannya benar ini ya. Kita kasih feedback. Lanjutkannya benar. Lanjutkan. Maaf, salah. Ulangi. Nah, ini kita ganti ke jantan ke sini aja ya, ke 6 ya, 06. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita simpan. Kita gini, share, lokal. Nah, ini custom, next. Ini MP4 nya next. Kemudian ini next saja, ini juga next. Nah, ini bisa kita berikan ke email kita ya. Seperti ini penjelasan ini. Nah, kita next saja, baru kita tulis judul soalnya, berarti video soal interaktif konduktor isolator. Nah, baru kita finish. Nah, ini lagi proses ya.
untuk mempercepat internetnya sebaiknya jangan dihidupkan ya. Internetnya kita matikan aja supaya dia nggak lama downloadnya ya. Nah, langsung rendering, jadi dia nggak ngupdate lagi, langsung rendering videonya. Nah, kan cepat kan. Biasanya kalau aktif itu agak lama ya, karena dia ngupdate lagi, terlalu banyak yang diupdate. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Ini lagi proses dijadikan. Jadi teman-teman bisa unduh Camtasia 2019 ini ada yang trialnya ya. Trialnya itu 30 hari, lumayan. Jadi kalau sudah hapus lagi ya. Nah, jadi itu bisa digunakan untuk membuat video-video yang ada soalnya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ini. Jadi bisa juga untuk diedit, mengedit, merubah gambar, atau merubah background, kemudian variasi-variasi. Sangat banyak fasilitas yang ada di Camtasia ini ya, Camtasia 2019 ya. Apalagi kalau teman-teman yang suka mengedit untuk membuat konten-konten YouTube, sangat recommended itu ya. Ini aja juga ke menu fungsi pause, resume kalau kita merekam ya. Tekan. Nah, kita tunggu. Ini masih 96 ya. Sudah 100%. Nanti kita akan diantarkan ke linknya ya, yang kita bisa coba. Nah, sudah selesai. Nah, ini adalah tampilan soalnya seperti ini. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya. Sahabat guru, sahabat cara mudah. Kalau kita perhatikan ini, soalnya yang di sini. Kita percepat saja. Bisa mengisi Camtasia ini nanti ada yang bisa kita gunakan untuk membuat video dan sekaligus menyisipkan soal di situ. Namanya cara bahkan di sini diadu. Iya. Yang dia adu putus talinya dan dia sangat kecewa, lalu dia pulang. Di tengah perjalanan dia berpikir bagaimana supaya dia bisa menang. Akhirnya dia mencari-cari bahan untuk dia buat benang yang kuat. Ya. Nah, soalnya nanti ketika yang ada titik ini, pergi ke gudang, dia temukan di gudang itu onggokan seperti benang yang warnanya agak coklat-coklat begitu ya. Wah, ini sangat kuat sekali katanya. Lalu dia gulung. Nah, dia temukan juga yang masih dalam gulungan. Lalu dia kembali membuat layang-layang dan dia pergi ke tanah lapang untuk beradu. Nah, muncul kan ini. Ini di videonya akan muncul seperti ini. Jadi siswa akan jawab soalnya dulu ya guys. Nah, ini kita klik. Anak-anak akan mengklik ini, atau dia akan mengulangi dulu. Nah, pasti dia akan jawab. Nah, jawabnya menurutmu tadi ya, nih saya ketik berarti ya. Menurut tali apa yang ditemukan oleh Joko yang diambil dari gudang? Kita jawab misalkan jawabannya kawat tembaga. Nah, jawab. Nah, jawaban kamu benar. Yuk nonton lanjutannya. Nah, klik lagi di sini. Lanjut.
luar biasa. Nah, lanjut dia. Semua benang Nanti layang-layang akan ada lagi pertanyaannya. Ini ada tandanya ini. Dia merasa bangga Joko. Nah, kita cepetin aja ya. Cepetin. Setelah di Nah, nanti kita lihat di sini. Kita coba jawaban yang salah. Yang disebabkan oleh listrik. Nah, anak-anakku sekalian, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Nah, ya kan? Dia tidak akan lanjut. Kita jawab. Nah, termasuk jenis apakah kawat tembaga yang digunakan Joko? Apakah konduktor? Misalkan dia pilih isolator ya, jawaban. Maaf salah. Dia lanjut. Nah, ngulangi lagi dia. Kali ini, tapi sudah tidak ada soalnya. menjelaskan tata cara dia bisa lanjut. Kita coba cepat di sini. Ya. Contoh konduktor dan isolator. Sekarang jawab pertanyaan berikut ini. Semoga kamu bisa menyelesaikannya dengan baik, ya. Dan akhirnya kawan-kawan dari Joko jawab. Nah, air asin. Nah, benar, lanjut. Jadi paham bahwa bermain layang-layang begitulah cara membuat soal di dalam video. Yang video soalnya menyela antar video. Terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gunakanlah benang. Jangan menggunakan tembaga. Terima kasih sudah menyaksikan. Tonton video berikutnya. Jangan lupa terus berdoa dan kerjakan latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.